Ya, jangan lupa untuk mengisi absensinya pada para peserta dengan menulis NIM dan namanya di kolom chat. Ya, setelah penyampaian sesi materi nanti akan ada sesi tanya jawab. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ifatal iman wa akhwati fidin rahimani wa rahimakumullah. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, untuk mempelajari hal-hal yang sangat amat bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita, yaitu berkenaan tentang agama kita, yaitu agama Islam. Yang mana di dalam agama Islam ini tentunya ada perintah dan ada larangan yang semuanya itu adalah kembalinya kepada kemanfaatan kita. Yang mana kemanfaatan ini berkaitan tentang kemanfaatan kita di dunia ataupun di akhirat. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan perintah itu untuk kebaikan hamba. Sedangkan begitu pula dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam larangan Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu tentunya dengan tujuan supaya hamba-hamba Allah ini terhindar dari berbagai macam kejelekan dan juga dari berbagai macam madarat. Ifatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kami diamanai untuk menyampaikan sebuah materi berkaitan tentang di antara dosa yang termasuk dalam kabirah atau al-kabair, dosa-dosa besar, yaitu berkaitan tentang dosa besar yang hubungannya dengan lisan seseorang, yaitu banyak berdusta. Ifatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kaidah berkaitan dengan masalah berbicara adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan kebenaran, atau kalau tidak bisa liyasmut, hendaklah dia diam. Maka pilihan bagi kita seorang muslim itu cuma salah satu di antara dua pilihan tadi. Yang pertama adalah apabila kita menilai bahwasanya itu perlu untuk kita bicara. Karena boleh jadi kita ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Ataupun mungkin ingin mendapatkan manfaat dari orang lain dengan cara kita bertanya kepada orang lain, barulah kita berbicara. Ataupun dengan tujuan-tujuan lain yang ini tujuan yang dianggap legal dalam syariat, baik hukumnya mubah atau mungkin hukumnya dianjurkan. Contoh berbicara yang mubah misalkan ya kita bertegur sapa dengan saudara kita, kemudian bercerita dengan cerita yang mubah, menyampaikan informasi dengan informasi yang real terjadi, ya, ini pada asalnya hukumnya mubah. Ataupun mungkin dengan niat-niat yang ini dianjurkan dalam Islam, semisal kita bertegur sapa menyapa orang lain supaya kita mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah dengan saudara kita sesama muslim. Maka ini adalah melakukan sebuah hal berbicara yang ini boleh jadi hukumnya dianjurkan. Maka kita berbicara apabila ada manfaat di situ. Namun apabila tidak ada kemanfaatan dengan kita bicara, atau bahkan mungkin kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, aulias mut, hendaklah dia diam. Maka diamnya seseorang itu boleh jadi menjadi sebuah keberuntungan bagi orang tersebut. Karena tidak senantiasa orang yang berbicara itu lebih baik daripada orang yang diam. Karena tolak ukur baik atau tidaknya seseorang adalah dia cerdas dalam
kesempatan berbicara. Ketika dia bisa mendatangkan kemanfaatan dengan dia bicara, maka baru dia berbicara. Tapi ketika tidak dianggap mendatangkan manfaat atau bahkan menimbulkan madharat, maka dia diam. Maka ini adalah sungguh orang yang cerdas dalam berbicara dan orang yang beruntung. Dan di antara orang yang tidak cerdas dalam berbicara dan orang yang tidak beruntung ketika berbicara adalah ketika orang tersebut berbohong dalam berbicara ataupun banyak berdusta dalam berbicara. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita di dalam surat Al-Isra ayat 36. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Wa dan la janganlah takfu engkau ikuti ma laisa laka bihi ilm, apa-apa yang laisa laka bihi ilm, engkau tidak punya ilmu tentangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan firman-Nya ini tentunya lebih khusus kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun secara hukum ini juga berlaku umum untuk semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala pesankan lebih khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu mengikuti segala sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Banyak para ulama yang menjelaskan bahwasanya di antara yang dimaksud dengan la taqfu ma laisa laka bihi ilm, itu maksudnya adalah janganlah engkau berkata-kata tentang sesuatu yang tidak kamu punya ilmu tentangnya. Maka apabila Anda tidak memiliki ilmu tentang suatu bidang, maka janganlah berani-berani untuk berkomentar. Janganlah berani-berani untuk menyampaikan pendapat tentang hal tersebut. Karena komentar yang Anda sampaikan akan berkemungkinan besar tidak berdasarkan ilmu. Karena Anda bukan ahlinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, wal basar serta penglihatan, wal fuada dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat 36 yang menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak ada sedikit pun hal yang terluput dari pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan pendengaran, penglihatan dan hati semuanya dipertanggungjawabkan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan anggota badan pendengaran daripada penglihatan. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya indera pendengaran ini adalah indera pertama yang berfungsi dalam tubuh kita daripada indera penglihatan. Dan indera pendengaran ini bisa kita fungsikan dengan maksimal untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan ilmu daripada indera penglihatan. Kalau orang tidak bisa melihat, maka dia masih bisa menerima informasi dan mendapatkan informasi, masih bisa belajar dengan pendengarannya. Tapi kalau orang sudah tidak bisa mendengar, meskipun dia bisa melihat, maka informasi yang dia dapatkan akan sangat amat minim. Sehingga biasanya kalau orang tidak bisa mendengar, maka padanannya adalah bisu. Bisu tuli biasanya. Maka Allah Subhanahu wa taala betullah di sini mendahulukan indera pendengaran daripada indera penglihatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah kita dilarang untuk berbicara tentang sesuatu yang berkebalikan dengan realita. Yang ini kita kenal dengan bohong atau dusta. Realitanya A, kita katakan B. Realitanya tidak ada, kita katakan ada. Maka ini dilarang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbicara tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Maka baik nomor 1 ataupun nomor 2,
Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sebelum kita berkata-kata harus dengan ilmu. Harus kita pastikan bahwasanya informasi yang kita sampaikan itu adalah sebuah informasi yang valid. Informasi yang real, benar apa adanya, ada realitanya. Dan kita tahu tentang hal tersebut. Maka apabila kita tahu realita tentang sesuatu, tapi kita berikan informasi berkebalikan dengan realita tersebut, maka ini termasuk dalam larangan ini. Dan ini kategori bohong. Begitu pula tentang berbicara sesuatu yang tidak kita ketahui, tidak kita ilmui, bukan faknya kita, bukan keahlian kita, kemudian kita berani berbicara tentang hal tersebut, maka ini juga termasuk dalam larangan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 36. Maka saudaraku muslimin dan muslimah ya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul dalam Islam ini masalah bicara betul diatur dengan ketat. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan kepada kita bahwasanya seringnya orang itu terjerumus ke dalam neraka gara-gara afatul lisan, buah dari lisannya, buat dari ketergelinciran lisannya. Di antaranya adalah karena dengan dosa besar banyak berdusta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam firman-Nya yang lain, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 61. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman hajjaka fihi," wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang mendebatmu fihi berkaitan tentang kisah Nabi Isa alaihi salam, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam ini sebenarnya adalah manusia biasa dan beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, bukan anak Allah dan juga bukan Tuhan. Apabila ada orang yang mendebatmu masalah Nabi Isa alaihissalam, min ba'di maja'aka minal ilmi, setelah datang kepadamu ilmu, fakul, maka katakanlah kepada orang tersebut, ta'alau, marilah ke sini. Nad'u abna'ana wa abna'akum. Kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian. Wa nisa'ana wa nisa'akum. Kita panggil istri-istri kami dan istri-istri kalian. Wa anfusana wa anfusakum. Kita panggil diri kita dan diri kalian. Tsumma nabtahil, kemudian marilah kita bermubahalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kemudian kita minta supaya laknat Allah Subhanahu wa taala ditimpakan kepada orang yang berdusta. Kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah di antara contoh firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan larangan tentang berbicara sesuatu yang tidak kita ketahui. Maka sebagian ahli kitab mereka belajar tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebelum diturunkannya Al-Qur'an, dan di antara mereka ada yang ragu-ragu dengan apa yang mereka jumpai dalam kitab yang mereka baca. Di antaranya adalah berkaitan tentang Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala sering katakan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya orang-orang Nasrani mereka menganggap Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan, tapi mereka sebenarnya ragu-ragu tentang hal itu. Dan juga orang Nasrani itu berkaitan tentang masalah penyaliban Isa, mereka mengatakan Nabi Isa alaihissalam telah disalib, tapi sebenarnya mereka ragu-ragu apakah betul itu yang disalib Isa alaihissalam betul-betul beliau ataukah bukan. Maka mereka ragu-ragu. Artinya apa? Mereka tidak yakin. Sebagian mereka tidak yakin tentang cerita yang mereka baca dalam kitab suci yang ada pada mereka. Yang tentunya sebagaimana kita ketahui, kitab suci tersebut telah mengalami perubahan. Sudah diubah. Baik oleh ulama-ulama mereka ataupun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka mereka jumpai dalam kitab suci yang ada pada tangan mereka yang telah diubah ini, cerita-cerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Dan sebenarnya sebagian mereka itu ragu-ragu. Betul tidak Nabi Isa alaihissalam
seperti itu atau tidak. Meskipun ada juga sebagian ahli kitab yang mereka tahu bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ini bukan Tuhan dan juga bukan anak Tuhan. Dia adalah seorang manusia biasa. Dia hanyalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan tentang kalimat tauhid, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Namun karena satu dan lain hal, karena tendensi duniawi dan hawa nafsu pribadi, kemudian mereka memutarbalikkan fakta. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau katakan. Mereka mengatakan kepada pengikutnya sesuatu yang itu berkebalikan dengan realita. Maka ahlul kitab pun mereka berbeda. Ada ahlul kitab yang mereka sebenarnya ragu-ragu. Benar enggak sih tentang Nabi Isa alaihissalam itu kayak gini? Dan sebagian ahli kitab itu yakin betul bahwasanya Nabi Isa itu adalah manusia biasa, bukan Tuhan. Dia hanya Nabi dan Rasul. Tapi mereka akhirnya putar balikkan fakta, mereka katakan sesuatu yang berkaitan dengan realita. Pembohongan umat. Penyesatan umat. Inilah yang dilakukan oleh sebagian ahlul kitab. Oleh karena itulah, Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermubahalah. Dikumpulkan semua orang, kemudian kita bermubahalah, kita tantang. Kalian wahai ahlul kitab, siapakah di antara kita yang benar? Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menimpakan laknat kepada orang yang berdusta. Maka tentunya dengan tantangan seperti ini, ahlul kitab tidak akan berani. Yang pertama, bagi ahlul kitab yang ragu-ragu tentang apa yang mereka yakini, bagaimana mungkin mereka berani melakukan sesuatu yang sebenarnya yang mereka bela ini adalah sesuatu yang mereka sebenarnya masih ragu-ragu. Kemudian bagi ahli kitab yang tahu bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu sebenarnya adalah manusia biasa, bukan Tuhan ataupun anak Tuhan, maka mereka pun akan tidak berani untuk bermubahalah karena mereka yakin dirinya mereka sendirilah yang salah. Mereka tidak di atas kebenaran. Maka ini adalah di antara kasus yang terjadi real di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kisah ini terjadi pada ahlul kitab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menantang mereka untuk bermubahalah berkaitan tentang masalah cerita Isa alaihissalam. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang lain yaitu di surat Az-Zariyat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala katakan, Qutilal harrasun. Ya, kutila ini arti asalnya adalah kutila, dibunuh. Dari kata qatala yaktulu artinya dibunuh. Tapi maksud kutila di sini adalah kutukan atau laknat. Jadi ada kata-kata yang menunjukkan arti laknat tapi menggunakan kata-kata semacam ya qatala membunuh, kemudian kutila dibunuh. Tapi maknanya laknat. Kutila al-kharrasun. Artinya terkutuklah orang-orang al-kharrasun. Sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan al-kharrasun itu adalah orang-orang yang banyak berdusta. Orang-orang yang bergelimbangan dengan perkataan dusta. Mereka tahu itu kebenaran, tapi mereka katakan sebagaimana kebalikannya. Ya, sehingga mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala betul-betul dengan tegas mengatakan bahwasanya terkutuk. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ini termasuk dalam dosa besar. Maka banyak berdosa termasuk dalam dosa besar karena sebagaimana yang kita pelajari bahwasanya definisi dosa besar itu adalah dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala melaknat dosa tersebut ataupun Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan pelakunya dijauhkan dari surga. Ya, pelakunya masuk neraka ataupun pelakunya mendapatkan dosa atau mendapatkan hukuman tertentu yang ditentukan dalam syariat, maka itu termasuk dalam dosa besar.
Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan di antara lafaz laknat yaitu kutila, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, maka ini menunjukkan bahwasanya yang namanya banyak berdusta itu adalah termasuk dalam al-kabair, dosa-dosa besar. Nah, sebagian orang menganggap bahwasanya kalau berdusta masalah agama itu parah. Tapi kalau berdusta masalah dunia, ini masih ringan, masih ada keringanan lah. Kita katakan tidak. Sama sekali tidak ada keringan, baik untuk berdusta masalah dunia ataupun berdusta masalah akhirat. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan secara umum, al-kharrasun, orang-orang yang banyak berdusta secara umum, baik itu dusta dalam masalah dunia ataupun dusta dalam masalah akhirat. Tapi tentunya kadar parahnya itu jauh lebih parah apabila orang itu berdusta tentang masalah agamanya, berdusta tentang masalah akidah, berdusta tentang masalah kebenaran dalam praktek fikih ataupun yang lainnya. Ya, ini tentunya dosanya jauh lebih besar daripada orang yang dia terjerumus ke dalam dosa besar dalam bentuk banyak berdusta dalam masalah dunia, ya, menipu orang, kemudian berdusta dalam jual beli, itu sudah dosa besar. Apalagi apabila orang tersebut berdustanya adalah dalam masalah agama, tentunya ini jauh lebih parah. Ikhwatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan di sini di surat Al-Ghafir, di surat Al-Ghafir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Ghafir 28, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzabun. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang musrif, orang yang melampaui batas dari kadar yang seharusnya. Secara umum, melampaui batas dalam Islam itu adalah sebuah perbuatan yang tercela. Contohnya misalkan semangat beribadah. Ya, semangat beribadah itu baik dan bagus dan terpuji, tapi kalau melebihi batas, dari batas normal, dari batas seharusnya, malah jadi tidak baik. Kemudian memakan sesuatu yang mubah, yang halal itu baik, terpuji, apalagi apabila memang diperlukan untuk makan dan minum. Tapi ketika melebihi batas, maka ini jadi tidak baik. Bercanda itu boleh, asalkan bercanda dengan sesuatu yang halal, tidak mengandung keharapan. Tapi apabila bercanda ini berlebihan juga tidak baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang melampaui batas. Baik melampaui batas dalam masalah dunia ataupun melampaui batas dalam masalah akhirat. Yang berlebihan dalam masalah akhirat dari batas yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hulu dalam beragama. Maka misalkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah menetapkan bahwasanya ini adalah ibadah yang wajib untuk dilaksanakan, ini ibadah yang sunnah untuk dilaksanakan. Tapi kemudian orang ada yang membuat ibadah-ibadah baru, tata cara baru dalam beragama, maka ini termasuk musyrif, melampaui batas. Dan syahid ataupun sisi pendalilan kita di akhir ayat ini adalah pada kata kadzabun. Lagi kadzab. Kadzab artinya adalah pendusta, orang yang pembohong. Bukan sekedar orang yang berbohong, tapi pembohong. Orang yang sering berbuat kebohongan, berkata bohong. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi para kadzab, para pembohong tidak akan memberikan petunjuk. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk? Karena orang itu telah membohongi banyak orang, menyesatkan banyak orang, maka setimpalah hukuman Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak berikan petunjuk kepada orang tersebut. Maka ini menunjukkan al-jaza min jinsil amal. Yang namanya balasan itu sesuai dengan amal yang dilakukan oleh seseorang. Maka apabila ada orang yang dia suka berdusta, bohongi orang lain, menyesatkan orang lain, baik dalam masalah dunia ataupun akhirat, maka balasannya adalah Allah tidak akan berikan petunjuk.
Apa makna Allah tidak akan berikan petunjuk? Allah biarkan dia dalam kesesatan. Baik kesesatan dalam masalah dunia ataupun lebih khusus dan lebih parah kesesatan dalam masalah akhirat. Maka sangat amat berbahaya sekali bagi orang yang dia terbiasa berbohong ataupun berbuat dusta. Kata-kata dusta. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fiddin. Hadis berkaitan tentang masalah berdusta dan lawannya yaitu berbuat jujur adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kalian senantiasa berkata atau berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya kejujuran ini bisa menunjuki seseorang kepada berbagai macam amalan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya al-birra berbagai macam amalan kebaikan tersebut bisa menunjuki seseorang untuk menuju ke surga. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul mewanti-wanti kita supaya kita berpegang teguh dengan kejujuran. Jujur dalam berkata ataupun jujur dalam bersikap. Karena kejujuran itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal bagi orang yang jujur dengan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada orang tersebut kepada albir berbagai macam amalan kebaikan. Dan tentunya amalan kebaikan ini akan mengantarkan orang tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya satu kebaikan akan berbuah kepada kebaikan yang lain. Maka yang namanya amal kebaikan itu tidak akan sia-sia. Apabila amal kebaikan sekecil apapun itu dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan berbuah ke amalan baik yang lain dan seterusnya. Maka contohnya kejujuran. Kejujuran apabila senantiasa jujur, nanti akan berbuah kepada perbuatan baik yang lainnya. Sebaliknya, wa mazala ar-rajul masih berkaitan tentang masalah kejujuran, wa mazala ar-rajul yasduku, dan tidak henti-hentinya ada seorang laki-laki, ada seseorang yang dia senantiasa jujur, wa yataharra as-sidqa, dan dia berusaha keras untuk jujur. Jadi di sini ada semacam pengulangan, wa yataharra as-sidqa. Maksudnya apa? Berusaha keras untuk jujur. Karena kadang-kadang kejujuran itu butuh usaha dan butuh keberanian. Contohnya adalah kejujuran ketika berhadapan dengan penguasa. Yang biasanya penguasa ini membuat kita takut, membuat kita ingin mendapatkan jabatan ataupun yang lain. Sehingga biasanya ketika orang diuji dengan dihadapkan kepada penguasa, itu banyak orang yang tidak jujur kepada penguasa. Ketika ditanya gimana urusan kampung A, kampung B, sudah beres atau belum, maka dalam rangka menjilat penguasa dikatakan beres, semua berkat jasa Anda, wahai Pak Bupati, wahai Pak, dan seterusnya, dalam rangka untuk menjilat penguasa. Padahal realita menunjukkan kampung A, kampung B, daerah A, daerah B ini masih belum beres urusannya. Maka kadang-kadang kejujuran itu butuh usaha. Maka apabila ada orang yang dia kebiasaannya jujur, itu pun nanti akan diuji. Gimana kalau ada keadaan khusus? Apakah orang yang senantiasa jujur ini tetap mempertahankan kejujurannya atau tidak? Karena boleh jadi ada orang yang dia terbiasa jujur, tapi dihadapkan dengan ujian tertentu, akhirnya dia gagal ujian ketika itu. Namanya saja manusia. Manusia itu banyak salahnya. Maka apabila ada seorang yang dia terbiasa jujur dan
Yataharro asid kok, senantiasa untuk berusaha jujur. Hatta yukta indallahi siddiqon. Sampai-sampai dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang siddiq, sebagai orang yang jujur. Dan sebaliknya, Rasul mengatakan wa iyyakum wal kadiba. Waspadalah terhadap kebohongan. Waspadalah terhadap berbuat bohong, berkata bohong. Fa innal kadiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan ini bisa menunjukkan seseorang kepada berbagai macam perbuatan keji yang lainnya. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya berbagai macam perbuatan keji tersebut bisa mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Maka sebaliknya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya satu dosa itu bisa mengakibatkan dosa yang lainnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita meremehkan satu dosa sekecil apapun itu, karena apabila dosa itu meskipun kecil kita remehkan, pasti nanti akan berbuntut. Pasti akan ada dosa-dosa yang lain yang merupakan buntut atau akibat dari dosa kecil yang kita remehkan tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam kisah Bani Israel, ada seorang ahli ibadah yang dititipi oleh seorang laki-laki, dititipi saudara perempuannya. Ini ada beberapa laki-laki bersaudara, mereka ingin pergi berjihad. Kemudian mereka punya saudara perempuan, kemudian saudara perempuannya ini dititipkan kepada seorang ahli ibadah. Yang mana awalnya ahli ibadah ini nolak karena takut terkena ujian gara-gara wanita. Tapi ternyata singkat cerita akhirnya setelah dipaksa akhirnya maulah dititipi saudara perempuan dari para laki-laki yang bersaudara yang ingin berjihad tadi. Tadinya ya jaga jarak, kemudian akhirnya dikit-dikit mulai berani untuk ngantarkan makanan, kemudian dikit-dikit akhirnya mulai berani untuk berbicara dengan sang perempuan. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, terjadilah perbuatan zina. Maka dari sebuah dosa kecil apabila diremehkan dan tidak dipangkas, di stop dari awal, ini akan bisa merembet ke dosa-dosa selanjutnya, dan boleh jadi dosa selanjutnya lebih besar daripada dosa yang pertama. Maka sama seperti berbohong. Tadinya bohong masalah yang kecil, kemudian merembet pasti nanti akan bohong masalah yang besar. Dan ini akan sangat ternilai parah apabila berbohongnya dalam masalah agama. Contohnya adalah berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong dengan mengatasnamakan diriku, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Maka bagi orang-orang yang dia mengatakan bahwasanya Nabi mengajarkan demikian, Nabi membolehkan demikian, tapi ternyata Nabi sebenarnya tidak mengajarkan seperti itu dan tidak membolehkan itu, maka ini terancam dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Wa mazala ar-rajul yakdzib, dan tidak henti-hentinya ada seseorang yang terbiasa berdusta. Wa yataharra al-kadzib, dan dia lebih memilih kedustaan. Hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai-sampai dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Maka ikhwatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka ini kebalikan dari jujur. Maka jujur meskipun mungkin simple, relatif jujur meskipun dalam taraf yang paling rendah, ini sebenarnya bisa mengakibatkan efek yang positif. Pada perkara kita bisa jujur, maka diharapkan untuk perkara-perkara yang lebih besar itu kita bisa jujur. Dan hendaknya kita berani untuk mengatakan tidak tahu. Apabila kita ditanya apakah
Anda, bagaimana menurut Anda ini dan itu dan seterusnya, dan karena kita memang tidak punya ilmu, maka hendaknya kita berani untuk mengatakan tidak tahu. Saya nggak tahu. Kalau dimintai pendapat bagaimana menurut Anda kayak gini yang lebih baik yang mana, kita katakan nggak tahu. Kenapa? Karena memang kita nggak tahu. Berbeda dengan orang yang sebenarnya dia nggak tahu permasalahannya dan tidak bisa milih mana yang lebih baik, kemudian dia nekat untuk berkomentar, nekat untuk memberikan saran tanpa dasar ilmu. Maka tentunya ini adalah sebuah hal yang tercela dan ini termasuk dalam ketidakjujuran. Baik, ifatal iman wa afati fiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya juga bersabda, Rasulullah mengatakan ada 4 perkara, ya arbaun, ya, ada 4 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, keempat perkara ini maka dia menjadi seseorang yang munafik sejati. Namun apabila salah satunya ada pada seseorang, maka pada dirinya ada penyakit sifat munafik sampai dia meninggalkannya. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita bahwasanya yang namanya kemunafikan itu ada 2 macam. Ada nifak akbar, ada nifak asghar. Ada kemunafikan besar, ada kemunafikan kecil. Kalau kemunafikan besar itu adalah kemunafikan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang tadi dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila 4 perkara yang nanti akan disebutkan Nabi terkumpul pada seseorang, maka dia terjerumus dalam nifak akbar. Yang boleh jadi ini mengeluarkan dia dari Islam. Kemudian yang kedua adalah nifak asghar, kemunafikan tapi kemunafikan kecil, dalam artian dia dianggap nifak, munafik karena tidak menampakkan apa yang sebenarnya, tapi belum mengeluarkannya dari koridor Islam. Dan boleh jadi dia statusnya adalah orang fasik karena melakukan dosa besar, tapi masih statusnya muslim. 4 perkara tersebut adalah yang pertama, Rasul katakan jika berbicara berdusta. Apa yang dimaksud dengan jika berbicara berdusta? Maksudnya adalah terbiasa untuk berdusta. Beda sama orang yang sebenarnya dia jujur. Tapi karena satu dan lain hal, dia terpaksa untuk berdusta. Tapi hatinya masih lurus. Hatinya masih mengakui bahwasanya ini nggak benar. Saya bersalah. Saya menyesal. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbeda dengan orang yang dia terbiasa untuk berdusta. Padahal untuk perkara yang simpel dan untuk sepele saja dia bisa berdusta. Padahal dia bisa jujur. Maka ini dimaksud dengan jika berbicara berdusta. Kemudian yang kedua, jika diberi amanat maka dia berkhianat. Maka ini maksudnya adalah dia terbiasa berkhianat. Adapun ketika ada orang yang dia sebenarnya amanah tapi satu kali dia terjerumus dalam dosa kemudian berkhianat, maka ini insya Allah tidak termasuk dalam pembicaraan kita di sini. Termasuk dalam dosa tapi tidak termasuk dalam dosa besar. Kemudian yang ketiga adalah jika berjanji mengingkari. Kemudian yang keempat, jika bertengkar, bersengketa, maka dia melampaui batas, menzolimi lawan sengketanya. Maka Rasul katakan apabila lengkap 4-4-nya ada pada diri seseorang, maka dia adalah munafik tulen, orang munafik sejati. Apa yang dimaksud dengan munafik sejati? Bukan muslim. Tapi memungkinkan bagi seorang muslim untuk terjangkit salah satu dari keempat hal tadi. Boleh jadi ada seorang muslim yang dia terbiasa berbohong. Boleh jadi ada seorang muslim dia kurang amanah. Boleh jadi seorang muslim seringnya mengingkari janji. Boleh jadi seorang muslim ketika dia bertengkar dengan orang lain, punya sengketa dengan orang lain, dia sering menzalimi orang lain. Maka boleh jadi. Tapi kalau keempat-empatnya ini terkumpul pada diri seseorang, maka tidak mungkin dia seorang muslim. Dia adalah orang munafik
yang tulen. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadikan poin pertama, yaitu jika berbicara berdusta sebagai ciri di antara ciri orang munafik. Dan orang munafik ini pada umumnya termasuk dalam dosa besar. Jika tidak masuk dalam pembatal keislaman, maka dia masuk dalam dosa besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di waktu yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhik bihi al-qaum wailun lahu wailun lahu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wailun. Para ulama menjelaskan bahwasanya kata wailun ini maksudnya adalah sebuah lembah atau bukit yang ada di neraka. Ya, sebuah lembah yang ada di neraka. Ada yang namanya wail. Tapi sebagian ulama mufassirin yang lainnya mengatakan yang dimaksud dengan wailun ini adalah wail secara umum, yaitu kecelakaan. Maka kecelakaanlah bagi orang yang dia berbicara. Kemudian dia berdusta. Tujuannya adalah untuk membuat orang lain tertawa. Liyudhika bihil qaum. Supaya membuat sekelompok orang tertawa. Maka Nabi katakan wailun lahu, wailun lahu. Maka kecelakaan untuknya, kecelakaan untuknya. Kebinasaan untuknya, kebinasaan untuknya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya bohong itu tetap tercela meskipun mungkin untuk niat membuat orang lain tertawa. Ataupun dalam bahasa kita untuk intermezzo. Ataupun untuk mencairkan suasana. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang senantiasa berkata jujur dan berbuat jujur meskipun dalam keadaan bercanda. Ketika serius beliau jujur, ketika bercanda beliau pun serius. Maka tidak heran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menilai negatif dan menilai parah dan tercela bagi orang yang dia sengaja berbohong meskipun dalam tujuan hanya untuk membuat orang lain tertawa. Maka ini Nabi katakan wail, kebinasaan atau kecelakaan untuknya. Maka ikhwatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah di antara hal yang menunjukkan betapa Islam ini menjaga berbicara dan menjaga kejujuran dan menjaga kehormatan seseorang berkaitan tentang masalah lisannya. Sampai-sampai meskipun itu bergurau, bercanda, ingin mencairkan suasana, Islam larang untuk kita berbohong. Dan di sini ada ancaman jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi katakan wailun. Maka ini artinya yang seperti ini boleh jadi termasuk ke dalam dosa besar. Maka bohong ini bukan hanya tercela untuk masalah-masalah yang serius, tapi juga bohong dalam masalah-masalah yang dianggap sepele untuk membuat orang lain tertawa, ini pun termasuk dalam hal yang tercela. Kemudian dalam hadis yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi robadil jannah liman tarokal mira wa in kana muhiqqan." Saya adalah orang yang memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang dia meninggalkan perdebatan meskipun sebenarnya dia adalah pihak yang benar. Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ada pujian untuk orang yang meninggalkan debat. Dan tentunya maksudnya debat di sini adalah debat yang tidak faedah untuk berdebat di dalamnya. Debat yang tidak ada faedah untuk berdebat di dalamnya. Ya, meskipun dia sebenarnya yang benar. Debat dalam masalah sepele, yang ini nggak ada efek signifikannya apabila kita menang, ya sudah, lebih baik kita ngalah. Jadi yang perdebatan di sini
Maksudnya adalah perdebatan yang tidak signifikan apabila kita ikut dalam perdebatan tersebut dan juga nggak signifikan juga apabila kita menang. Ini beda kalau misalkan perdebatan ini antara yang hak dan yang batil. Kalau perdebatannya itu antara hak dan yang batil, maka kita apabila mampu maka bisa boleh jadi wajib terjun dalam perdebatan tersebut. Jadi kalau perdebatannya itu adalah dalam rangka untuk menampakkan yang hak dan juga untuk menyatakan yang batil itu batil, maka boleh jadi perdebatan itu adalah sebuah hal yang bermanfaat dan apabila kita mampu kita dianjurkan dan bahkan sampai wajib untuk terjun ke dalam medan debat tersebut. Dan yang dimaksud di sini bukan itu. Yang dimaksud di sini adalah perdebatan yang tadi perdebatan yang secara umum yang nggak berfaedah kita berdebat di situ. Ya, misalkan kayak gini, ya, debat ini permennya masuk tadi permennya jatuh di mana misalkan. Permennya jatuh, waduh ini jatuhnya di mana? Paling jatuhnya di sana. Yang lain mengatakan enggak, jatuhnya di sini. Kemudian gontok-gontokan. Padahal masalah cuma masalah permen jatuh saja. Ini perdebatan yang tidak ada faedahnya. Meskipun mungkin salah satu di antara mereka ada yang benar dan ngotot dengan kebenarannya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang ngalah untuk debat masalah ini. Ya wis lah, terserah. Kemudian Nabi mengatakan, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarokal kadzib wa in kana mazihan. Dan saya akan memberikan jaminan dengan memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang dia meninggalkan dusta meskipun dia bercanda. Maka di sini ada pujian dari Rasulullah SAW bagi orang yang tetap menjaga kejujuran, tetap menjaga lisannya meskipun ketika dia bercanda. Dengan Rasul katakan ada jaminan surga dan yang jamin adalah Rasulullah SAW, jaminan rumah di tengah surga. Jadi akhir hadis Nabi SAW mengatakan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqah. Dan aku menjamin memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Maka ini adalah bukti bagi kita bahwasanya betul-betul Islam ini menjaga adab. Adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga adab kita dengan sesama kita. Pertama adalah adab dalam masalah ya berdebat. Yang penting kita jauhi debat. Terlebih khusus untuk debat yang tidak bermanfaat. Kemudian masalah bercanda yang sering orang itu terjerumus ke dalam kedustaan ketika bercanda supaya orang lain itu tertawa. Maka Nabi katakan ada jaminan bagi rumah di tengah surga. Balasannya meningkat. Balasannya meningkat. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah akhlak secara umum, bukan hanya masalah akhlak berkaitan tentang lisan. Maka Nabi katakan saya akan memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang dia membaguskan akhlaknya. Maka pahalanya ataupun ganjarannya semakin tinggi. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah beberapa ayat Al-Qur'an dan juga hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang kedustaan dan juga berbicara tentang kejujuran. Yang tentunya ini bisa kita lihat bersama bahwasanya betul-betul yang namanya sering berbuat bohong atau berdusta itu termasuk dalam dosa besar. Di antaranya alasannya adalah karena tadi ada lafaz jelas dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam ada lafaz laknat, qutila al-kharrasun. Celakalah bagi orang-orang yang suka berdusta. Kemudian Nabi katakan wailun, kecelakaan bagi orang yang dia sengaja membuat orang lain tertawa dengan kedustaannya. Maka ini menunjukkan bahwasanya berbuat dusta baik serius atau tidak serius ini termasuk dalam kategori dosa. Dan kalau diseringkan
Kalau diseringkan maka ini bisa jadi meningkat menjadi dosa besar. Maka ada dusta yang dalam artian dosa yang normal dosa, ada juga yang dia apabila dirutinkan, diseringkan, maka tentunya akan menjadi dosa besar. Baik, ifatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ditinjau dari sudut pandang lain, untuk kadar kedustaan itu berbeda-beda. Kadar kedustaan berbeda-beda. Tadi secara umum, apabila orang itu frekuensi bohongnya sering, maka termasuk dalam kategori dosa besar. Berbeda dengan orang yang dia berbohong, tapi dalam artian frekuensinya nggak sering dan tidak terbiasa berbohong. Maka ini termasuk dalam dosa, tapi tidak termasuk dosa besar. Secara umum demikian. Tapi ada sudut pandang lain. Ini juga tergantung dia berbohong dalam masalah apa. Kalau dia berbohong dalam masalah yang ini urgen, signifikan, kaitannya dengan orang banyak. Tentunya nilai dosanya jauh lebih besar apabila mungkin ketika dia berdusta, berbohong untuk perkara yang tidak sebesar perkara yang pertama tadi. Jadi tidak semua dosa, dusta dan bohong itu sama levelnya. Tergantung apa? Yang pertama, tergantung frekuensi dustanya. Sering atau tidak dia berbohong. Kemudian yang kedua adalah tergantung dia dusta dalam hal apa. Baik, sebentar saya pending, saya mau ngecas dulu HP-nya laptopnya, baterainya mau habis sebentar. Baik, ifatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan terakhir kita di kesempatan siang hari ini adalah berkaitan tentang adanya pengecualian ataupun keringanan dari Rasulullah SAW berkaitan tentang masalah bohong atau dusta. Di mana Nabi SAW memberikan keringanan kepada kita untuk berbohong ataupun berdusta untuk salah satu dari 3 kondisi. Yang pertama adalah Rasul katakan ketika dalam peperangan. Fil harb. Maka dalam peperangan ini orang boleh berdusta. Dalam artian apa? Untuk menipu musuh. Untuk sebagai taktik peperangan. Tipu daya peperangan. Untuk mengalahkan musuh. Maka dalam peperangan itu yang kita utamakan adalah tipu daya. Tipu daya termasuk dalam kebohongan. Maka menipu musuh dalam artian seolah-olah kita mau menyerang dari arah utara tapi ternyata ada serangan lain dari arah selatan, maka ini tipu daya dan tipu daya termasuk dalam kebohongan, maka ini dibolehkan dalam peperangan. Sebenarnya jumlahnya sedikit tapi kita memperlihatkan diri seolah-olah jumlahnya banyak, ini juga kebohongan, ini juga tipu daya, tapi ini dibolehkan dalam peperangan. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan kita keringanan untuk berkata bohong ketika dalam tujuan untuk mendamaikan saudara kita yang berseteru ataupun bersengketa. Yang mana kita anggap bahwasanya dengan kita berbohong di situ, itu akan memberikan kemaslahatan yang besar, kemungkinan besar untuk berdamainya saudara kita yang bersengketa tadi. Contohnya misalkan si A menghibahi si B, si A menghibah si B. Padahal sebenarnya si A dan si B ini adalah orang yang baik dan juga orang yang bersahabat. Tapi suatu ketika karena godaan setan dan yang lain, akhirnya si A menghibah si B. Dan si B tahu ternyata dia dihibah oleh si A. Akhirnya mereka rusak hubungannya gara-gara seperti ini. Kemudian kita ingin mengakurkan 2 saudara kita ini. Kita bilang kepada si B, kemarin si A muji-muji kamu loh. Kemarin si A itu muji kamu.
maka kita berikan sebuah kalimat yang ini boleh jadi kebohongan, tapi sebenarnya nggak murni bohong 100%, boleh jadi kita cuma permainan kata saja. Sebenarnya real. Misalkan si A kemarin bilang, ya sebenarnya si B itu ada positifnya. Maka kemudian kita sampaikan ke B, kemarin si A muji kamu. Nah, ya muji kamu dari perkataan tadi. Meskipun nanti ditangkap oleh si B bahwasanya betul memuji, mengeluh-elukan si B, si A ini mengeluh-elukan si B, padahal tidak demikian. Maka ini masih diperbolehkan dalam rangka untuk mendamaikan antara saudara kita yang bertengkar ataupun berseteru ataupun punya masalah hubungan seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah SAW memberikan keringanan kita untuk berkata dusta dalam rangka untuk melanggengkan hubungan suami dan istri. Ya mungkin sering dicontohkan, misalkan istrinya masak keasinan, kemudian si suami tanya kepada istrinya, ini keasinan enggak? Suaminya bilang enggak. Padahal maksudnya adalah enggak salah. Tapi dia bilang enggak. Nah, ditangkap oleh istrinya, oh enggak keasinan. Maka ini masih diperbolehkan oleh Rasulullah SAW kalau dalam rangka untuk tadi melanggengkan hubungan suami istri dengan gambaran yang seperti tadi. Tapi kalau dengan berbohong antara suami istri tersebut akhirnya mengakibatkan adanya hak yang terdolimi, adanya hak yang tidak ditunaikan ataupun melarikan masalah, maka ini tidak diperkenankan. Maka itu adalah pengecualian dalam masalah bohong. Ada bohong yang statusnya tidak dosa, tapi gambarannya adalah dengan gambaran seperti yang tadi kita sampaikan. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itulah dengan pemaparan ini semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbuat bohong dan berkata dusta, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan keberanian untuk berkata jujur apapun itu akibatnya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai nasihat untuk diri kami pribadi dan juga kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Kami kembalikan kepada moderator. Silakan. Ya, baik kawan-kawan. Sekarang kita akan memasuki sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang mau bertanya bisa dua pilihan, secara langsung dengan mengangkat tangan atau dengan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan dibacakan oleh panitia. Apakah ada yang mau bertanya? Pak Ustadz, ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana kita bisa menasehati orang kita tahu dia sudah banyak berdusta? Baik, pertanyaannya itu? Iya, pertanyaannya itu Pak Ustadz. Ya. Pertanyaan adalah bagaimana menasihati orang yang dia sering bohong. Jawaban umumnya adalah kita ingatkan dengan kisah-kisah orang yang dia bohong dan mendapat efek dari bohongnya, kisah-kisah real. Kemudian kita juga ingatkan tentang tadi akibat dari senantiasa berbohong, sering berbohong adalah Allah tidak akan memberinya petunjuk, tidak akan memberinya kemudahan jalan keluar dalam masalah dunia ataupun akhirat. Dan kalau seandainya ini pun kita nggak mempan, karena kita biasanya ketika memberikan nasihat itu inginnya instan. Nah, ketika kita memberikan nasihat kita inginnya instan. Ketika kita habis nasihati langsung manjur dia berubah, nggak bisa seperti itu. Ya.
Lalu bagaimana? Maka tadi lakukan cara yang seharusnya kita lakukan, kita ingatkan dengan baik-baik, nggak boleh loh sering bohong kayak gini, serius ataupun nggak serius, karena Nabi bilang kayak gini, karena Allah bilang kayak gini, Nabi bilang kayak gini, dan juga kita lihat deh realita ini ada si fulan sering bohong akhirnya kayak gini, si fulan sering bercanda tapi bohong akhirnya kayak gini dan seterusnya. Setelah itu kemudian ya kita lihat apakah dia ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada perubahan maka ya sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kemudahan untuk bertobat dari kebiasaannya. Dan ketika kita dibohongi, ya misalkan ketika kita dibohongi, maka tidak boleh membalas dengan kita membohongi. Misalkan kita dibohongi oleh si A misalkan. Kemudian dalam rangka untuk supaya A ini jera, kemudian kita berbohong balik. Ini nggak boleh. Jadi perbuatan khianat itu tidak boleh dibalas dengan perbuatan khianat juga nggak boleh. Ini beda sama kalau mukul ya. Kalau kita dipukul dalam Islam kita balas dengan mukul, boleh. Tapi kalau dalam masalah khianat itu tidak boleh kita balas dengan khianat, meskipun itu semisal. Karena khianat itu adalah 100% sebuah akhlak yang tercela dalam Islam. Nggak ada positifnya. Ya, khianat itu sama sekali nggak ada positifnya. Ya, baik khianat kepada kawan ataupun khianat kepada lawan. Nah, itu nggak ada positifnya sama sekali. Baik khianat ini kita tujukan kepada kawan ataupun khianat ini kita tujukan kepada lawan, sama sekali nggak ada positifnya. Semuanya tercela. Maka jangan sampai ketika kita ingin ngasih tahu orang, ngasih pelajaran orang yang suka berbohong, kemudian kita sekali-kali bohongi dia, biar dia tahu rasa. Tuh rasanya dibohongi. Ini nggak boleh. Kita gunakan cara yang tepat. Ya kita nasihati, ya kita kasih tahu dengan ya tergantung kita statusnya orang yang dekat dengan orang tersebut atau tidak. Kalau statusnya kita orang yang dekat dengan orang tersebut, mungkin boleh jadi kita pakai bahasa yang agak tegas. Ya, mungkin sambil agak marah ya karena saking mungkin kita sayang sama saudara atau sahabat kita tersebut. Cuman kok ini kok senengnya ngapusi. Ya. Tapi kalau kita orang yang bukan apa-apanya ya kita sampaikan secara umum demikian. Ya, semoga Allah perbaiki keadaan orang tersebut. Wallahu a'lam. Baik, silakan mungkin bagi yang lain. Baik, Pak Ustadz, ada pertanyaan lagi via pesan chat. Pak Ustadz, ini bertanya, kita kan sebagai calon dokter, kalau misalkan kita sebenarnya mengetahui bahwasannya pasien mengalami penyakit yang parah, tapi kita berkata yang baik-baik saja kepada si pasien, itu termasuk tipu daya tidak, Pak Ustadz? Dan bagaimana solusi terbaik untuk menangani kasus seperti itu? Baik, berkaitan tentang masalah pasien ya, masalah pasien, dokter biasanya tahu ini harusnya penyakitnya parah, kemudian kita nggak ingin membuat pasien tambah parah. Apakah boleh kita ngomong yang ya seolah-olah penyakitnya nggak parah dalam rangka untuk yang ngadem ke pasien kalau bahasa Jawanya supaya dia nggak tambah parah? Apakah ini diperbolehkan dan apakah termasuk kebohongan? Mungkin itu yang ditanyakan. Yang pertama adalah insya Allah itu bukan termasuk kebohongan. Atau kalau seandainya pun dimasukkan dalam kebohongan, ini bukan kebohongan yang tercela. Karena kita sebagai seorang dokter bisa ngira-ngira kalau saya sampaikan kayak gini apa adanya, ini bakal tambah parah. Maka secara umum apabila ada kebohongan yang ini dalam rangka untuk mencegah sesuatu yang madorotnya lebih besar untuk terjadi, maka ini kebohongan yang insya Allah tidak bermasalah. Meskipun sebenarnya bukan termasuk kebohongan. Ya, misalkan kita tahu bosnya si fulan ini nggak lama lagi hidupnya,
Tapi ketika kita ditanya, ini dok, ini saya gimana dan seterusnya, kita berusaha untuk mengelak. Kita sampaikan nggak apa-apa, insya Allah kalau Allah insya Allah berdoa saja sama Allah, insya Allah Allah beri kesembuhan, nggak masalah. Ini bukan sebuah kebohongan, ini sekedar permainan kata-kata untuk supaya saudara kita tidak tambah parah sakitnya, kemudian psikologisnya meskipun dia real kayak gitu sakit, psikologisnya tetap terjaga, sehingga dengan psikologis yang terjaga ini diharapkan sakitnya tidak semakin parah. Wallahu a'lam. Insya Allah tidak masalah. Ya. Baik, kepada kawan-kawan, apakah masih ada yang mau bertanya? Bisa secara langsung ataupun via pesan. Ya. Sepertinya tidak ada lagi ya. Ya, kalau begitu kami selaku perwakilan panitia mengingatkan yang belum absen segera absensi ya, karena absensinya akan segera direkap. Ya, mungkin Pak Ustadz, apakah ada pesan-pesan terakhir buat kami Pak Ustadz sebagai penutup kajian siang ini Pak Ustadz? Ya. Sebagai penutup, maka kita ingatkan dengan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, asidku tuma'ninatun wal kadzibu raibatun. Yang namanya asidku, kejujuran, itu pasti akan mendatangkan ketenangan hati. Maka sejelek apapun efek ataupun akibat dari kejujuran yang kita sampaikan, maka yakinlah bahwasanya itu akan mendatangkan ketenangan hati. Maka misalkan kita berbuat salah, kemudian kita ditanya apakah kamu benar yang berbuat salah, maka jawab saja iya, saya berbuat salah. Meskipun nanti akibatnya kita dihukum ataupun yang lainnya, tapi yakinlah bahwasanya itu akan mendatangkan ketenangan hati. Dan sebaliknya, al-kadzibu raibatun, yang namanya kedustaan, itu pasti akan mendatangkan kegalauan dalam hati, kegundahan, ketidaktenangan dalam hati. Maka meskipun kita sepandai-pandai apapun kita menutupi kesalahan kita di hadapan orang lain, pasti nanti itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sepandai-pandai apapun kita mengelak, menghindar, maka itu tidak akan mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki keadaan kita bersama, supaya mungkin yang dulunya kita menggampangkan berbuat bohong, ya bermudah-mudahan dalam masalah bohong, baik dalam serius atau berdusta, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita supaya kita bisa berubah lebih baik. Baik, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas penyampaian materinya dan juga ilmu yang telah diberikan. Semoga ilmunya yang kita pelajari hari ini menjadi berkah ya. Kita tutup kismis siang ini dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih kawan-kawan yang belum absen, segera absen ya. Baik Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, wajib